Hakikat fisika yaitu sebagai yang pertama, body of knowledge, kumpulan pengetahuan. Yang kedua, a way of investigating, cara menyelidiki. Yang ketiga, a way of thinking, cara berpikir. Hakikat fisika yang pertama adalah body of knowledge. Apa sih yang dimaksud dengan kumpulan pengetahuan dalam fisika? Dalam materi metode ilmiah kelas 10, kalian akan mengenal 7 poin pengetahuan, yaitu fakta, konsep, hukum, prinsip, teori, model, dan rumus. Hakikat fisika yang kedua, a way of investigating, cara menyelidiki. Ada berapa cara sih? Ada 7 langkah-langkah metode ilmiah fisika, yaitu yang pertama, menemukan masalah atau observasi. Saat kamu menemukan masalah tersebut harus ada solusinya. Mulai deh kamu melakukan observasi atau pengamatan dengan cara kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua, merumuskan masalah. Kamu bisa menggunakan pertanyaan berupa 5W plus 1H untuk merumuskan masalahnya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Kamu bisa mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara ahli atau studi literatur. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari sebuah masalah yang bersifat praduga dan harus dibuktikan kebenarannya. Yang kelima, melakukan eksperimen. Setelah hipotesis dirumuskan, kamu harus melakukan eksperimen apakah hipotesis tersebut bisa dilanjutkan atau tidak. Yang keenam, menganalisis data. Selanjutnya, kamu analisis dari berbagai percobaan yang udah kamu lakukan, mana sih yang paling signifikan dalam mengurangi permasalahan? Dan yang ketujuh, menarik kesimpulan. Dari hasil analisis, kamu tarik deh kesimpulannya. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. A way of thinking. Hakikat fisika yang ketiga adalah a way of thinking, yaitu cara berpikir bagaimana menjalankan proses penyelidikan tersebut supaya menghasilkan produk ilmiah. Yang pertama, rasa ingin tahu yang besar. Ketika kita memiliki rasa ingin tahu yang besar, maka kita akan semakin penasaran dan berusaha untuk mencari tahu sesuatu, membuktikan kebenarannya, dan memuaskan rasa ingin tahu. Yang kedua, objektif. Kita harus berpikir dan melakukan investigasi juga secara objektif. Walaupun hasil investigasi nggak sesuai dengan harapan kita, yang penting hasil tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, jujur. Ketika kita melakukan investigasi secara objektif, maka kejujuran adalah hal yang mudah. Lain halnya ketika kita melakukan investigasi secara subjektif, yang hasilnya harus sesuai dengan keinginan kita. Maka saat mempertanggungjawabkan hasil, kita akan sulit untuk jujur. Yang keempat, mau mendengar pendapat orang lain. Pendapat orang lain itu bisa kamu jadikan sebagai bahan juga nih untuk perkembangan produk ilmiah kamu. Coba kamu ingat lagi tentang teori atom. Itu kan gak hanya satu orang yang menyampaikan hasil temuannya. Ada perkembangan dari atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan lain-lain. Misalnya saat kamu sakit perut, objek penelitian awalnya sudah pasti perut. Lalu identifikasi masalahnya yaitu penyebab kenapa terjadi sakit perut. Kemudian kamu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait penyebab sakit perut. Bisa melalui Google atau datang langsung ke dokter. Setelah datang ke dokter, maka dokter akan memberikan beberapa hipotesis penyebab sakit perut. Misalnya, jajan sembarangan atau pola makan yang kurang teratur. Lalu, dari semua langkah tersebut, maka kamu bisa mengambil kesimpulan kalau sakit perut itu datang karena kamu tidak menerapkan pola makan yang teratur.